103,1 FM teman terbaik buat kamu. Selamat pagi Sobat Ken. Seperti biasa ada Cut, ada Faras. Kalau Betul. Karim belum tentu. Tapi yang tentu Yuk, kita kita hari ini sedang berjalan-jalan. Yes, kita lagi ada di Bawaslu Jawa Timur. Yang gokilnya kita pelesiran nih. Barang sama teman terbaik kita ada Kominfo Provinsi Jawa Timur. Dan kita gak cuma berdua aja Sobat Ken. Yep. Cut dan Faras bakalan ngobrol-ngobrol lebih intens barengan sama dua orang yang paling paham tentang pemilu di tahun 2024. Kita sapa-sapa dulu ya. Yang pertama ini ada Sekretaris Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur. Ada Ibu Dr. Fitria Widianir Esos MSI. Hai, semangat pagi semuanya. Semangat Oke, banget. Semangat pagi. Selanjutnya ini juga ada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak A. Warits. Ya, semangat pagi. Ya, Hey, gokil. Pak Warit ini sawangan nih Sobat Ken. Udah mulai kayak gurung sarapan kayak gini. Orangnya sudah ingin segera menjelaskan kira-kira Pak Warit apa sih perbedaan pemilu di tahun 2024 ini dan pemilu pengawasannya di tahun 2019 kemarin. Yup. Saya emang sudah susah untuk menahan diri. Wih, ini Pengen dia. endang-endang Sobat Ken ya. Ini dia. Gairahnya ini loh. Iya, jadi gini. Pertama saya mulai begini bahwa Undang-Undang 7 itu memandatkan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ya. Oke. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka sekarang itu ada perbedaan. 2019 itu belum ada pengawasan cyber namanya. Ya. Sehingga dari 2024 kita sudah membentuk Pokja pengawasan cyber mulai tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota seluruh wilayah di Jawa Timur. Itu tuh apa? Agar supaya jangan sampai informasi yang berkembang di dunia maya itu yang negatif tidak menjadi bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Oh, jadi lebih Jadi disaring seluruhnya ya. menjadi dari bagian dari pengawasan Bawaslu, tidak hanya di dunia nyata tapi di dunia maya Nah. tanpa romantir. Oh kan, setuju nih, setuju. Ya. Karena memang ini kan sering terjadi ya, anak muda sekarang mana ada yang gak main sosmed. Benar. betul. Dan jangan asal percaya dengan berita-berita yang hoax menjelang dengan pemilu ini juga Betul. ya Pak ya. Nah ini lanjut lagi ya, sebenarnya kalau tadi udah disampaikan perbedaan tahun 2019 dan juga tahun 2024. Benar. Nah kalau sekarang nih saya penasaran sama Ibu Fitria. Ya. Kira-kira nih kenapa sih kita harus berkontribusi pada pemilu 2024? Kita ini maksudnya Gen Z ya, Gen Z ya. Ya. Oke. Gen Z. Gen Z terutama ya, Gen Z. Karena memang wajib ya, ketika memang Gen Z sudah punya hak pilih, memang wajib untuk memilih, gitu. Karena pilihan mereka adalah menentukan, katanya begitu ya Pak, menentukan nasib bangsa ke depannya, gitu. Jadi betul. memang wajib harus milih. Oke, karena memang pilihan kita semua nih, apalagi Gen Z terutama yang memang jumlah populasinya 50% dalam pemilihan, lebih ya di tahun 2024 yang ini. menentukan Indonesia mau dibawa kemana gitu ya. Iya, betul. Oh kan, maka ini harus nih Sobat Gen nih, ayo nyoblos. Tapi kira-kira pertanyaan terakhir kita sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih Sobat Ken. Apa resiko kalau kita misalnya memilih untuk golput di Nah. pemilu 2024? Itu gimana nih Pak, boleh? Saya pikir begini, jadi Gen Z ini sekarang sudah diberi kesempatan atau dia sudah berhak untuk menentukan pilihannya, menentukan keberlangsungan ke arah manakah bangsa ini, negara ini mau dijalankan. Ya. Oke. Saya pikir hak itu hak yang mulia yang harus digunakan oleh mereka. Dan Gen Z baru bisa keren apabila tidak hanya memilih, tetapi dia juga ikut menjaga haknya yang sudah dituangkan dalam surat suara. Oke. Ya, nanti kalau cara memilihnya itu saya pikir tidak susah lah. Gen Z pasti keren lah, pasti pinter lah itu. Ya. Nanti bisa di. Jadi Oke. setelah nyoblos itu juga harus diperhatikan hasilnya Betul. seperti apa, Oke. sesuai Ya, jadi kah kalau atau saya tidak. menyarankan seluruh Gen Z itu baru keren kalau pada tanggal 14 Februari nanti dia memfoto seluruh hasil penghitungan di setiap TPS Ya. dan mengupload di medsosnya masing-masing. Oke. Ikut ngawal ya Pak. Ya, ikut Betul, ngawal. Ikut mengawal dan juga akan menunjukkan ini transparansinya ya. Karena sebenarnya itu mengawal dirinya sendiri juga. Betul. Iya. Memastikan Suara suaranya dia yang terpakai. dititipkan diamanahkan dalam sekertas surat suara itu. Ya, ada tambahan dari Ibu Tia? Iya, jadi memang sekarang kan semuanya sudah digital ya. Benar. Jadi kita setelah proses pemilihan itu selesai pun kita bisa langsung media itu udah ini nih, udah kelihatan nih mana yang ini memang harus dikawal karena memang itu juga pilihannya kita semua. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang tidak transparan atau tidak pada mestinya, kita juga menjadi yang pertama untuk bisa speak up gitu ya Pak ya. Melaporkan Karena segera. sekarang kan sudah banyak kanal-kanal transparansi pelaporan dan lain sebagainya kayak gitu. Yes.
Oke, jadi dari situlah Sobat Gen ya, diinget-inget Ya. bahwa jadi keren itu bukan cuma nyoblos aja, tapi ikut mengawal dan ikut menyaksikan dan menjaga terutama suara-suara kita yang juga telah disumbangkan untuk negara ini. Dan kalau misalnya kita masih penasaran Sobat Gen, bagaimana caranya kita memilah-milah informasi hoax dan enggak, mana yang pantas dipercaya atau enggak, nanti bakal kita tanyain barengan sama 2 bintang tamu hari ini. Pastiin frekuensi radio kamu tetap di Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Masih di Semangat Pagi Plesiran Sobat Gen, kita hari ini akan membahas tentang tinta tanda cinta yang mana bulan Februari di tahun 2024. Ini spesial banget gak kayak Valentine sebelumnya. Nah, apalagi kita sekarang ini masih ditemenin sama teman terbaik kita, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Dan kita akan menanyakan Sobat Gen, kira-kira gimana ya caranya Gen Z yang kabarnya ini sekitar suaranya 50% lebih untuk memilah-milah informasi mana yang hoax, mana yang bisa dipercaya. Silahkan. Kita tanyakan langsung kepada siapa nih yang mau jawab? Mana dulu ayo, cap cip Terserah cup. sudah. Kita shoot Pak, Manut. kita shoot. Saya aja yang jawab ya. Silakan Mutia. Oke, jadi memang berkembangnya media digital tuh mau nggak mau itu informasinya tuh macam-macam. Banyak sekali. Banyak banget dan kebanyakan memang kebanyakan ya itu kebanyakan yang hoax Negatif, ya, ya. nggak benar gitu. Oke. Nah makanya kita tuh sekarang lagi giat-giatnya meliterasi Gen Z terutama tentang pre-banking dan debunking gitu. Jadi bagaimana Apakah itu? mendeteksi informasi itu hoax apa betul, terus kemudian jangan asal share. Jadi cek fakta dulu sebelum di-share ke orang lain seperti itu. Apakah ada cara yang bisa membuat orang awam jadi tahu mana nih berita hoax dan harus share kemana, harus cek di mana? Gitu. Platformnya kan? Ada. Jadi kalau misalkan di Kominfo itu sesimpel ketika kita menerima informasi, kemudian kita cek, kita di googling gitu ya. Nah kalau misalkan itu tidak banyak dibicarakan, berarti itu informasi yang hoax gitu. Tidak pantas dipercaya. Iya, nggak usah diterusin. Terus kemudian berikutnya sumbernya. Sumber kan kita harus tahu mana sumber yang memang itu media yang kredibel dan mana yang tidak. Memang itu harus disosialisasikan terus Mas Baras. Betul. Gitu. Jadi gini, sekarang kan memang lagi gampang-gampang ya orang-orang tuh buat bikin informasi, Iya, bikin website. Balik lagi, kita harus tahu mana media yang beneran dan media-mediaan. Ya. Itu mungkin Iya, salah satu betul. solusinya ya. Iya, Mencari sesuatu yang kredibel sumbernya. Tapi kira-kira kalau menurut Pak Warid sendiri gimana nih Pak dengan Saya pikir berkembangnya gini, dalam informasi? perspektif ini ya, orang berhak untuk memilih. Jadi tidak semua orang yang sudah 17 tahun dan punya EKTP itu berhak untuk memilih. Oh. Salah satu yang berhak untuk memilih, salah satu syaratnya supaya dia itu tidak gila. Iya. Benar, Iya. benar. Sehingga saya pikir Pak, ini saya udah serius menggunakan lagi. akal jernih. Iya. Menggunakan akal pikiran yang jernih untuk menentukan pilihan dan memilah-milah informasi yang berkembang menggunakan akal jernih, saya pikir itu milenial banget lah. Dan tidak mungkin itu anak-anak yang usia Gen Z itu yang tidak berpikir jernih. Betul. Ya. Dan kira-kira untuk sebagai warga negara yang baik gimana nih Pak? Cara kita membuktikan rasa kasih sayang spesial di bulan Valentine di tahun 2024 ini. Saya pikir begini, negara ini adalah negara bangsa. Ya. Dan seluruh orang, kalau definisi dari nation itu sendiri, pada mulanya itu adalah lahir di. Maka siapapun yang lahir di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia itu adalah orang atau bangsa Indonesia. Ya. Oke. Sehingga ini ibarat adalah rumah kita yang harus kita jaga bersama dan tidak boleh dijalankan oleh orang-orang yang menurut keyakinan kita, menurut akal sehat dan pikiran jernih kita itu tidak mampu menjalankan negara ini dengan baik. Oke. Karena ibarat rumah kalau kita salah menentukan maka kita sebenarnya mau membakar rumah kita sendiri. Oh, kita juga secara tidak sengaja akhirnya berpartisipasi. Itu provokatif apa enggak ya? Saya nggak tahu. Bebas loh. Apa Enggak, kata Pak saya Warid tidak menurut bermaksud saya? itu, tetapi saya mau mengajak Gen Z yang ini supaya Lebih peduli. Ini loh negara kita. Ini Analogi, adalah rumah analogi. kita. Ini tempat kita lahir. Oleh karena itu ini harus kita jaga bersama-sama melalui juga dengan cara pemilu. Nah, tapi dari Bu Tia sendiri, apa yang ngebuat Valentine di tahun ini terlihat lebih spesial? Betul. Kalau tahun lalu misalnya kita nggak punya pasangan tuh sedih, nggak ikut jalan-jalan, nggak ikut kemana-mana. Kayaknya di tahun ini kita bisa berlomba-lomba untuk bersenang-senang bersama, bukan begitu Bu Tia? Jadi ibaratnya miliore karo pasanganmu gitu ya. Kalau misalkan menikmatinya adalah hari kasih sayang itu kebetulan tanggal 14 Februari itu kan identiknya dengan hari kasih sayang gitu. Benar. Jadi ya udah milih bersama pasangan yang udah punya pasangan gitu. Setelah itu kan sekarang kan memang lagi musim ya Pak. Kalau habis memilih itu kemudian
tinta birunya kan diposting itu kan. Oh iya betul, Oh dipamerin, iya. dipamerin. Iya. Pamerin. Nah, Iya. tapi tambahan dari Pak Waris adalah jangan cuman posting tinta birunya aja. Jadi Tapi- kawal. Jadi kawal prosesnya kan, hasilnya dan segala macam itu diposting untuk transparansi seperti itu. Mencintai pasangan itu dengan memilih pemimpinnya. Ikut Wah, berpartisipasi. kata-kata hari ini. Karena kalau enggak negara ini misalnya kita akan memilih DPR, DPRD, DPD, DPD. presiden, pasangan calon presiden juga. Iya. Kalau misalnya kita memilih dengan salah, itu sama saja dengan mengkhianati pacar kita. Wow. Karena ke depan negara ini mau dijalankan oleh mereka. Nah itu loh. dia, benar. Dan lagi-lagi yang terpenting adalah kalau kita udah memilih, pastikan dikawal ya Pak ya. Dikawal. Karena ujung-ujungnya kalau nggak dikawal, Kalau bisa- tidak kalah lu salah, terus gimana? Juga pengkhianatan kedua terhadap pacar kita, takutnya jangan-jangan. kan ditikung Pak. Iya betul. Tapi pertanyaannya, sewa bodyguard harganya berapa, Pak? Kan kita harus ngawal. Nggak Itu yang perlu ngawal kita gitu. tanya bersama-sama. Itu nanti kita akan tanyakan lagi Iya. Sobat Gen. Pastiin kamu barengan sama Cut Faras terus coba di Semangat Pagi. Gen FM. Gen 103,1 FM temuan terbaik buat kamu. Masih ada Cut Faras nih Sobat Gen yang lagi pelesiran di kantor Bawaslu Jawa Timur. Di mana kita masih ngobrol barengan sama Sekretaris Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur. Yuk. Ada Bu Dr. Fitria Widiani R. Esos MSI. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi, semangat pagi. Semangat Asik. banget Thank you, Sobat Gen. Ada juga Bapak Awarit selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Semangat pagi. Gimana Oke. kerjaannya Pak? Semakin dekat dengan bulan Februari, Iya. muka-muka tegang semakin berasa nih Pak Warit ya. Saya tegang semuanya ini. Tegang semua. Tapi kira-kira menurut Pak Warit gimana nih kalau kira-kira di tahun 2024 ini ternyata Gen Z lebih memilih untuk golput dan yang berpartisipasi di pemilu ini angkanya tidak sesuai dengan ekspektasi. begitu? Sayang sekali itu. Karena kesempatan untuk ikut terlibat menentukan ke arah manakah bangsa ini mau dijalankan, negara ini mau dijalankan, rumah kita bersama itu. Nah itu terus tidak ikut menentukan kan sayang sekali. Ya, Karena itu hak dan itu bukan kegiatan sehari-hari loh. ya. Oke. 5 tahun sekali loh untuk memilih lagi itu butuh waktu 5 tahun sekali. Bener, belum Lima- tentu 5 tahun lagi ada Lah di dunia iya. ini. Ya ada dong 5 tahun Iya, sekali. ada. Iya. Tapi kan lama 5 tahun. Lama. Iya, belum tentu juga pacarnya yang itu. Nah, Wah, tiap Valentine ganti pasangan ternyata ya itu. Sobat Gen. Maka sekarang ajaklah seluruh pacarnya, gunakan haknya, lalu jagalah. bentar deh, Pak. Bukan seluruh ya. Oh seluruh pasar. Gokil sekali. Lebih dari satu ternyata Sepasar Sobat Gen. nanti. Satu aja nggak punya. Tapi kira-kira kalau untuk Bu Tia sendiri gimana caranya biar generasi Z ini bisa lebih melek politik? Betul. Kan sekarang memang sudah banyak beberapa yang konten-konten yang itu mengedukasi Gen Z untuk dia sadar politik itu enggak. Karena begini, image politik itu enggak bagus, image politik itu jahat, politik itu enggak keren. Itu Iya. sebenarnya memang sudah harus mulai disadarkan bahwa politik itu enggak seperti itu gitu. Sehingga generasi muda kita itu memang betul-betul menjadi bagian mengambil peran, bukan berebut peran ya. Ya, Mengambil peran untuk bisa menentukan bangsa ini mau gimana sih gitu. Karena kan apapun itu kan kalau misalkan yang tua-tua gitu kan ya umurnya ada umur ya Pak ya. Maksudnya gimana? Ya aku. kok iya? Kok tuanya ke Pak Warit? Saya ikut Terus tersinggung. proyeknya juga ke saya. Apa ini Udah, maksudnya Pak? setengahi aja ya. Gimana Bu Tia? Tapi kan kalau misalkan yang muda-muda ini paling enggak itu stepnya tuh masih jauh gitu Ya, loh. oke. lebih bijak berarti bersosial media. Iya. Masa depan masih sangat panjang. Iya dibanding dengan Ini Lebih Sobat Gen kalau ngelihat yang versi videonya akan tahu lirikannya kemana. Kalau Faras gak berani liriknya. Tapi kira-kira untuk Gen Z sendiri gimana nih Bu Tia agar bisa terhindar dari berita hoax, apalagi sekarang makin dekat dengan pemilu, makin Betul. banyak sekali yang membuat kita kayaknya aku sama calon yang ini aja deh, yang ini soalnya jahat ternyata kayak Nah, gitu. Banyak kan itu. berita-berita hoax yang Bener, bertebaran itu gitu. Banyak sekali framing-framing yang terjadi di Iya. sosial media. Iya, Mungkin iya. Dari Bu Fitri ya? Betul. Sekarang generasi muda kita sudah teredukasi dengan baik soal itu. Jadi mereka sudah pandai ketika mereka merasa bahwa informasi itu tidak baik, kemudian sesuatu yang provokatif, Ya. mengandung unsur-unsur kampanye hitam dan apapun istilahnya itu, mereka cenderung mulai berpikir dengan logika mereka bahwa oke, ini nggak bisa kita share, Ya. ini nggak bisa kita teruskan, dan mereka cenderung mengkonsumsi informasi-informasi yang sumbernya itu real. Oke. Gitu. Walaupun memang belum ada penelitian pasti, tapi ketika saya berbicara dengan para mahasiswa itu kebanyakan mereka, oh ini nggak benar Bu, yang benar seperti ini. Jadi memang karena memang terus terang banyak konten-konten yang disebar oleh Dinas Kominfo provinsi, terus kemudian unsur-unsur pendukung seperti
komite komunikasi di Jawa Timur, kemudian ada Japelidi, ada Mavindo yang memang bergerak untuk meliterasi generasi muda bahwa yang ini hoax, yang ini tidak. Ya. Oke. Kemudian ketika memang kamu dari feeling kamu nggak percaya dengan ini bahwa itu sesuatu yang tidak benar sumbernya, berhenti di kita, jangan diteruskan seperti itu. Tapi nambah ya boleh. boleh. Nambah berapa Pak? 2.000 Pak per jam. 5, 6, 7. Silakan Pak Warid. Kalau saya ke anak saya bilang begini, Oh, iya. saya cerita aja, ini sebenarnya cerita keluarga sih. Iya, nggak apa-apa, kita juga keluarga Pak. Saya dianggap anak juga nggak apa-apa Pak. Iya ya, males mas. Nah, saya ke anak saya bilang begini, kalau kamu butuh informasi, butuh klarifikasi, tanyalah ke papa mama. Karena cinta pertama itu kepada kamu, Iya. itu adalah dari papa dan mama. Gitu. Oleh karena itu kalau kamu bingung, tanyalah ke kita. Tanyalah ke papa dan mama untuk klarifikasi. Ya. Supaya kamu tidak menjadi korban dari informasi yang tidak benar. Ya. Gitu. Itu kenapa saya sampaikan kepada anak saya, itu adalah wujud cinta saya juga kepada anak saya. Yang usianya masih SLTA kelas 2. Gitu. Itu saya Oke. sampaikan kepada anak saya. Tuh benar. Jadi artinya Saya kelihatan sedih nggak mas? Belum Pak, itu lebih ke kayak kakinya keinjek meja. Iya itu. Tapi kira-kira dari Bu Tia sendiri adakah tambahan untuk pemilu di tahun 2024 ini? Oke, buat generasi muda Gen Z ini ya, yang banyak sekali 50% lebih akan menggunakan hak pilihnya. Cintamu nggak perlu dibuktikan dengan tenda biru. Tapi buktikan cintamu lewat tinta biru. Oke. Keren kata-kata banget. hari ini. Ini akan beban jadi Pak Warid ya. Ini harus lebih lucu Pak. Terakhir soalnya. Pak Susah saya. Iya, Atau mungkin iya tanda cinta itu pakai tinta biru bukan lebam biru. Cia. Wah kadurut tuh. Ya, teman-teman itu nggak boleh. Dari Pak Warid apa ini? Sebenarnya saya sudah tadi mbak. Kita ulang saja. Iya. Kita Kenapa ulang saja, saya Sobat tadi Gen. bilang begitu ya? Karena cinta itu harus ditunjukkan dengan memilih. Nah, Karena memilih itu berarti ikut menentukan masa depan kita semua. tuh. Menentukan ikut menentukan masa depan kita. Itu artinya masa depan dirinya, cintanya juga. Oh, kan. Tuh, Dan kalau dia tidak memilih, dia sebenarnya telah mengabaikan cintanya kepada kasihnya. so sweet juga Nah, luar itu biasa. lucu apa enggak ya? Itu so sweet, lumayan. Lumayan Mbak. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Siapa tahu lebih lucu lagi. Saya dari tadi berdoa mudah-mudahan lucu. Lucu Sobat Gen. Lucu. Ganggu tak sabu kan sob. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Ini luar biasa ya. Kita udah mendapatkan banyak sekali informasi baru, sharing Yes. mengenai banyak hal terkait dengan pengawasan pemilu yang ternyata keren itu nggak cuman sekedar nyoblos aja, nggak Ya. cuman sekedar memilih, tapi juga turut mengawal berjalannya proses penghitungan suara Ya. sampai dengan diputuskannya hasil. Dan Betul. jangan lupa Sobat Gen, di tanggal 14 Februari kita Ya. rame-rame ke TPS Betul. untuk membuktikan tinta tanda cinta kepada negara kita. Betul, kalau gitu Sobat Gen, Faras Ardiana dan Cut Cynthia mau pamitan dulu ya. Terima kasih untuk Bu Tia dan juga Pak Warid yang hari ini udah ngobrol barengan sama Semangat Pagi Plesiran. Sobat Gen, jangan kemana-mana, barengan sama kita terus. Pak Waris masih tegang. Saya masih tetap.